nggak selalu lah, dan nggak akan lah kita bisa dimakan oleh rasa takut itu. Jadi kita slow-slow aja pada malam itu. Intinya si Geboy sempat ngeliat tuh, wah kalau cewek beneran sih lumayan nih nge. Bosen gue liat batangan mulu dari tadi gitu kan. Kali-kali kalau emang tuh cewek beneran kita bisa cuci-cuci mata lah gitu. Ya kunti-kunti deh lumayan asalkan cakep gitu kata Geboy. Itu malam mungkin sampai sekitar jam 1 ya kita depan api unggun tuh kan. Halo, assalamualaikum sobat CP dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Pada kesempatan kali ini gua mencoba menceritakan pengalaman gua bersama 3 orang sahabat gua, yaitu Babe, Anang, dan Gboy. Tentunya rekan-rekan udah gak asing lagi ya dengan 3 orang ini, karena memang tokoh-tokoh ini banyak sekali ya ada di dalam cerita gua, dan gue yakin juga teman-teman udah pernah mendengar suaranya, juga melihat wajahnya. Oke rekan-rekan, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi pada waktu itu sekitaran tahun 2000 ya, atau 2001 kurang lebihnya. Gua agak-agak lupa. Intinya tuh pada saat itu kita udah jarang kumpul, karena memang udah mulai sibuk ya dengan kesibukan masing-masing, dengan jadwal kuliah, dengan jadwal pacaran, dengan jadwal sampingan. Intinya pada saat itu kita jarang ketemu, jarang ngumpul bareng, apalagi Anang, karena Anang tuh udah kuliah di Jogja. Jadi ketika ada momen kita bersama berempat, wah itu jangan ditanya lah, seru banget. Itu berapa kali ketemuan, ya nggak langsung ujuk-ujuk kita ke Kawaratu sih, enggak. Itu berapa kali ketemuan lah, ngobrol-ngobrol, ngobrol. Akhirnya biasa nih, jagoan kita nih, si kompor beleduk, Bang Gboy, Margeboy ini mulai tuh. Ya celetukan dia disambut baik ya, karena memang kita udah lama, itu udah lama banget nggak naik berempat. Jadi adalah kerinduannya untuk bareng-bareng pindah tidur ya, yang biasanya di kasur kita pengen di matras lah, yang biasanya makan di meja makan kita pengen di tengah alas gitu ya. Tapi kita nggak bisa bergerak saat itu juga karena itu udah cukup larut. Ya setelah ngobrol-ngobrol mungkin sampai pagi kali ya, atau menjelang pagi kita tidur. Itu gue bangun, waktu itu gue tidur di mana ya, kayaknya gue nginep tempat gue deh, sekitar jam 8 atau jam 9 gue bangun. Terus gue balik tuh, gue bilang sama Gboy, gue balik dulu boy ngambil alat-alat ya. Waktu itu Gboy bilang ya udah ntar sore lo kesini ya, kurang lebih kayak gitu ya. Singkat kata gue pulang ke rumah, sampai rumah gue tidur lagi. Itu bangun-bangun kira-kira jam 2 lah atau jam 3. Langsung gue siap-siap dah tuh, ya alat-alat standar aja ya, kayak alat makan, alat penerangan, baju ganti, ponco, kaos kaki. Intinya alat-alat standar aja ya, SOP. Setelah siap, gue pamit tuh sama almarhum nenek gue. Ya biasa sih, waktu itu beliau belum almarhum ya, jadi sempat mau kemana sih, biasa lah ngobrol. Terus dia juga sempat nelpon ibunya Ari untuk kasih tahu bahwa gue mau naik. Intinya semua dapat izin lah, dapat restu. Ketika gue jalan di deket gang sini nih, di sebelum gang buku di Keramat, gue ketemu seorang temen gue ya. Dia waktu itu bawa kijing 1 ember, habis nyari dari Setu. Udah gitu ada yang udah di plastik-plastikin, dia tawarin tuh ke gue. Sebenarnya waktu itu gue nggak mau, cuman nggak enak juga nih,
temen usaha, ya udahlah gue bayarin terus satu plastik. Gue nggak tahu berapa ya, goceng atau berapa gitu, pokoknya harganya ya lumayan mahal, tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga sama temen. Lagian gue juga pengen nyoba ntar di gunung kita bakar kijing atau bikin inilah ya, makanan dengan bahan dasar kijing. Sebenarnya gue tahu ngelola kijing ini waktunya cukup lama, soalnya kalau masaknya sebentar itu pasti dia membel kayak karet. Tetapi ya udahlah, coba-coba aja, kali-kali aja bisa keluar dari pakem itu gitu ya. Udah, gue ambil sebungkus, gue buang airnya, terus gue langsung jalan ke stasiun UP. Di stasiun UP gue sempat ketinggalan satu kereta, nunggu lagi, nggak lama kereta datang, adalah sekitar 15 menitan sampailah gue ke stasiun Depok Lama. Terus gue langsung jalan kaki tuh menuju ke Cagar Alam, ke rumahnya Geboy ataupun ke rumahnya Anang. Ya sama aja tuh, jalan lumayan lama juga tuh ke rumah Geboy atau ke rumah Anang. Singkat kata sampailah gue ke rumah Geboy. Nah di situ tuh udah rame tuh, ada Babe, ada Anang, ada Bacil, wah banyak lah. Nah, sambil nunggu maghrib kita ngobrol, ngopi-ngopi. Nggak lama tuh pada balik karena kan bedal maghrib. Sebelum Isya si Babe udah datang sama Anang. Kita ngobrol-ngobrol. Kita berangkat sekitar setengah 8-an aja ya. Soalnya kita nunggu kereta udah agak lowong. Kalau masih gini-gini hari tuh kereta masih padat banget sama penumpang. Ya udah, kita ngopi lagi sambil siap-siap barang-barang. Setelah dirasa udah siap, kopi udah habis, nah, kita langsung jalan menuju ke stasiun Depok Lama. Bener aja, sampai stasiun Depok Lama udah jam 8 kurang ya. Nggak lama nunggu kereta datang. Dan bener, alhamdulillah volume penumpang di dalam kereta udah nggak terlalu banyak. Pada saat itu kita udah nggak ini ya, udah nggak naik di atap kereta lah. Udah beda kebiasaan, soalnya udah rada gedean nih. Dulu kita naik di atap karena kan kita masih SMA ya, masih usia belasan. Kalau sekarang kan umur gue pada saat itu udah 23. Nah, jadi malu lah, lagian kita juga udah kuliah, punya kebiasaan yang beda lah dengan masa lalu. Di dalam kereta itu ya kita ngobrol-ngobrol ya, pas kereta datang kita naik, kita ngobrol-ngobrol, tau lah apa aja yang ngobrolin, gue rada lupa. Intinya tuh dari Depok Lama kita ke Citayam, Citayam kita ke Bojong, Bojong lewat lagi ke Cilebut, Cilebut sampai ke stasiun Bogor. Udah stasiun Bogor, kita langsung jalan keluar loket, terus menuju ke Taman Topi. Dari Taman Topi kita belok ke kanan, menuju ke Jembatan Merah. Dulu di sini ya, di Jembatan Merah dulu lewat sedikit tuh kita nunggu angkot, karena angkot yang menuju ke Ciampea, Jasinga ataupun Lewiliang pasti lewat situ, jadi kita nunggunya di situ. Atau berapa lama ya nunggu, akhirnya dapet angkot, naik. Ya di dalam angkot biasalah ngobrol-ngobrol. Nggak lama, sekitar sejam kemudian sampailah kita ke Cibatok. Di Cibatok itu udah sekitar jam setengah 10 kali ya, udah agak malam. Kebetulan warung lontongnya belum tutup, kita buru-buru tuh belanja. Ya melengkapi kebutuhan ini ya, logistik ya. Kayak misalnya panganan ringan, air mineral, juga rokok. Setelah dirasa cukup, kita disamperin tuh sama salah seorang. Kayaknya sih calo ya. Entah calo, entah supir ya. Terus kita ngobrol-ngobrol. Kaget juga tuh pas negosiasi. Karena harga ataupun ongkos yang ditawarkan itu di luar wajar. Tawar menawar, negosiasi, alot, tetap aja itu supir atau angkot nggak mau turun dari harganya dia, ya udah kita nyerah. Ya kita nggak mau deh, dengan jalan lah. Lagian ada niatan untuk reunifikasi ya, mengenang masa-masa SMA dulu. Masih kuat nggak sih kita ya? Awalnya si Geboy nggak mau tuh, anak oh aja jalan, oh, malu lah katanya. Alah udahlah boy, malam ini nggak ada yang lihat. Ya sempet coba negosiasi lagi sama supir angkot itu atau sama calonnya, tetap mereka nggak mau, ya udah kita bulatkan tekad untuk jalan kaki. Kita tuh mulai jalan kita, ya kayak dulu ya, nggak jauh beda kali ceritanya. Lewat Cibatok itu
jalan aspal, kira-kira 10 menit ke depan setelah cucian mobil itu kita udah ketemu leuweung tuh, sebelah kiri, sebelah kanan sawah. Udah mulai ada bangunan tapi cuma satu dua ya, lebih banyak leuweungnya. Intinya di jalan itu masih gelap gulita dan kita ya gimana ya, Geboy separuh ngedumel juga akhirnya jalan. Jadi perjalanan itu kita ketawa-tawa aja sampai 1 jam kemudian atau mungkin lebih ya, kita tiba tuh di pertigaan ya, yang ke kanan ke Cibung Bulang sampai akhirnya nanti ke Pasir Ringit, sedangkan yang ke kiri itu ke Gunung Bunder. Sebenarnya ini jalur nyambung ya, hanya tempat pintu masuknya aja gitu yang membedakan. Kalau kita ke kiri itu kita akan masuk lewat Gunung Bunder, sedangkan kalau kita ke kanan kita akan masuk lewat Curug Seribu ataupun Pasir Ringit, Mangkoko. Nanti itu tetap ketemu-ketemu juga. Nah pada saat itu kita ambil yang ke kanan karena memang kita biasa lewat situ. Di sini ya setiap ketemu yang datar-datar pasti berebutan lah, kita duduk. Dan kebiasaan kita ngembat buah jadi codot kepala hitam tuh pada saat itu kayaknya udah enggak deh ya. Karena logistik kita banyak. Itu lumayan jalan tuh dari pertigaan sampai ke nanti pos itu tuh ya, retribusi yang pertama sebelum nanti tanjakan Ayu Bibas. Ada lah mungkin 2 jam 3 jam karena di jalan kan kita berhenti mulu ya. Lepas dari situ tanjakan parah, nanti kita belok ke kiri sampai itu ada warung. Dimana di sampingnya itu city light bagus banget. Di sini banyak banget kenangan ya, terutama di tanjakan tadi tuh. Dimana gue sama Anang beberapa kali lah pernah mengalami kejadian yang cukup menegangkan. Juga dengan beberapa rekan-rekan gue yang lain. Tapi ya gak masalah sih ya. 1000 kali kita ngalamin kejadian aneh di lokasi tersebut ataupun di lokasi yang kita akan datangi, lokasi yang sudah pernah kita datangi, itu biasanya kita nggak akan pernah kapok. Karena apa? Kita nih pendaki, kita nih anak gunung. Kita mau naik gunung, kita mau apa ya? Mau refreshing. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh walaupun kita sering nemuin itu nggak akan bikin kita kapok. Karena kita nggak nyari gitu-gituan. Kalau kita ketemu ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak ketemu ya syukur juga alhamdulillah. Dalam artian gini, buat kita hal-hal mistis itu nggak ada masalah ya. Karena di tubuh kita sendiri juga banyak yang mistis. Kalau misalnya artiannya, kalau gue nggak bisa lihat, gue nggak percaya gitu. Kalau gue nggak bisa sentuh, gue nggak percaya. Pokoknya kalau nggak kelihatan gue nggak percaya. Banyak kok di bagian diri kita yang jelas orang lain bisa lihat, tapi kita nggak bisa lihat. Ya seperti misalnya punggung atau mungkin pantat gitu kan. Intinya tuh selalu ada hal-hal mistis ya di balik hal-hal yang nyata ya, karena memang seperti itulah ya hukumnya. Nggak ada matahari kalau nggak ada bulan, nggak ada terang kalau nggak ada cahaya. Intinya kita anak-anak gunung itu tidak mengenal tempat angker, tidak mengenal gunung angker, tidak mengenal lokasi angker, nggak ada. Buat kita itu ya angker bukan di situ ya, tetapi di dalam diri kita sendiri apabila kita sudah tidak mampu untuk menguasai diri kita, untuk memahami diri kita ya, untuk bisa bekerja sama dengan diri kita, untuk bisa menghormati dan menghargai orang lain ya, sehingga kita bukan lagi menjelma sebagai manusia tetapi sudah lebih dari itu karena kita merasa paling benar, paling hebat, dan kita adalah barometer dari semua kebenaran yang ada di dunia. Itulah yang paling menyeramkan buat kita. Kalau masalah hantu setan mah nggak ada urusan, namanya juga mau ke gunung, jangan kan di gunung gitu, di kamar aja, di WC aja kadang-kadang ada setan. Intinya kayak gitulah. Gue sama Anang tuh ngobrol-ngobrol di situ ya, bahkan kita omongin ya tuh di situ tuh kita ngelihat ada makhluk jalan mundur, ada ini ada itu. Memang sih tidak semua orang bisa merasakan ini, tidak semua orang bisa melihat ini, tetapi itu adalah pengalaman pribadi ya. Bisa dikatakan kodo dan kodar. Karena memang kalau semua orang bisa menyaksikan atau bisa merasakan, maka kegaibannya itu jadi nggak ada. Ya, berarti itu barang nyata kalau semua orang bisa lihat. Karena ini barang goib, jadilah kegaibannya tetap terpelihara karena tidak semua orang bisa melihat. Itu cukup lama di situ tuh, mungkin ada sekitar setengah jam atau mungkin lebih ya, karena sempat bikin kopi ya,
atau masak teh gue lupa. Ngudut berapa batang. Setelah cukup seger kita lanjutkan perjalanan. Dari sini ke Curug Seribu itu warung-warung nggak terlalu lama lah, mungkin sekitar setengah jam. Maksimal itu 40 menit lah ya. Dari Curug Seribu kita langsam tuh ke warungnya Mang Koko. Ya lumayan juga tuh, tenaga penghabisan juga. Alhamdulillahnya Mang Koko buka. Walaupun pada saat itu udah sekitar jam setengah 3 pagi ya. Itu sampai duduk, ya karena kita punya duit, nggak kayak dulu lagi, langsung pesen mie instan pakai telur, ikan gorengan. Selesai itu kita ngopi, ngudut. Nggak lama gue tepar dah. Anak-anak gue lupa ya. Si Geboy, Anang, Babe itu kalau nggak salah juga pada tidur. Pokoknya nggak lama setelah itu kita tidur ya. Kita bangun sekitar jam 7-an. Karena rame kan warung Mang Koko. Di situ kita langsung pesen makanan lagi, sarapan biasa, mie instan pakai telur, gorengan. Terus kita ngopi, merokok. Habis itu kita bebenah ya, prepare barang-barang, kita cek and recheck ada yang ketinggalan apa enggak. Pagi itu karena kita lelah banget, sempat ada wacana kita nggak usah naik lah, kita di Curug Umpet aja gitu. Tapi waktu itu kalau nggak salah si Babe agak mau, wah pan gue udah bawa logistik banyak, ngapain kalau cuma sampai Curug Umpet, jalan kaki gitu. Intinya kurang lebih kayak gitu ya. Akhirnya ya udah kita, ya udah naik dah, cek lagi barang-barang, kita mulai bergerak tuh meninggalkan warung Mang Koko menuju ke Kawaratu. Dah jalan lewat jembatan, belok kanan, naik ke Punggungan tuh. Sampai puncak Punggungan, hutan pinus. Dulu di sebelah kanan tuh ada posnya ya, kecil posnya. Kayak pos ronda kali ya, atau mungkin kayak masih umum kali ya. Pokoknya intinya masih sangat-sangat super sederhana deh. Dan pos itu kadang ditungguin, kadang enggak. Atau mungkin pada saat itu yang jaga belum datang. Keburu kita duluan yang datang, ya udah kita lewatin aja. Belok kanan itu gue inget tanah merah ya, jalannya licin banget. Karena memang saat itu musim penghujan. Nah, walaupun pada saat kita naik tuh alhamdulillahnya kita nggak ketemu hujan tuh waktu jalan dari Cibatu. Nah lepas dari situ kira-kira 10 menit nanti kita turun ke bawah ya jalanannya. Sampai kita ketemu kali. Nah di kali ini gue inget nih kan gue bawa kijing gitu kan. Gue ngeri nih kijing gue busuk lah atau apa. Intinya rusak lah ya. Jadi gue bilang sama anak, istirahat dulu sebentar lah. Ini kijing gue ngerinya busuk atau gimana, coba gue cek dulu gitu. Begitu gue buka, gue lihat ternyata masih bagus. Ya udah buru-buru tuh gue olah tuh, gue cuci. Berapa kali gue cuci ya, sampai bersih, terus gue rebus. Si Beboy sih sempet nyeletuk, ntar aja lah, nggak di kali gede sekalian. Gue bilang, ngeri boy ya, rebus saya dulu di sini bangsa setengah jaman, nanti baru di sana kita tinggal ngerebus sedikit, jadi kita bisa langsung makan. Sekalian sih mau istirahat karena masih pegel banget ya rasanya ya. Tapi kebetulan anak-anak setuju tuh. Ya udah kita duduk, si Babe ngeluarin kompornya, menesting, terus gue rebus dulu tuh. Adalah sekitar setengah jam, karena si Gebo udah celetak-celetuk aja, gue selesaikan. Sebenarnya sih sejam aja belum empuk deh, ini baru setengah jam, tapi ya udahlah biar, yang penting udah kerebus gitu kan. Gue angkat, gue buang air panasnya, terus gue cuci lagi pakai air dingin, gue bersihin, gue masukin plastik, gue masukin nesting lagi, bungkus rapet, barulah kita mulai bergerak jalan. Lepas dari situ kan jalurnya langsung naik tuh ya, langsung parah kan naik. Adalah sekitar setengah jam, ketemu jalur enek, mana malamnya kita habis jalan segitu jauhnya, sekitar 25 kilo. Ah, entah layar sampai tuh ke salah satu puncak Punggungan, agak datar, di mana tuh di depannya sebelah kanan ada saluran air ya, kecil, dia mengarah ke kanan. Di situ banyak pohon kirai. Di sini kita istirahat lagi sambil ngudut lah ya. Dalam mungkin 15 menit kita lanjutkan lagi perjalanan. Terus jalanannya berbatu, becek. Mungkin sekitar 20 menit ke depan kita akan ketemu itu tuh saluran air ya, kali kecil ya bisa dikatakan. Dan kita nanti lewat tengah-tengahnya itu, walah, udah kita kecipak-kecipuk tuh kayak bebek hilang, basah kuyup udah tuh. Ya untungnya sih kita bawa apa ya namanya pakaian ganti ya, cadangan, jadi selalu aja. Lewat dari situ belok ke kanan ada jembatan kayu, dari batang kayu lewat situ nanti batu-batu ketemu saluran air, intinya basah lah.
jalur situ becek banget terus sampai kira-kira sejam atau mungkin kurang. Kita akan ketemu ke Kali Gede atau pertemuan dua arus sungai ya. Ini adalah tempat favorit kita istirahat nih. Dan sebelumnya juga kan si Gebo bilangnya di sini aja. Ya udah, sampai sini kita istirahat tuh. Taruh depek, si Babe ngeluarin amunisinya tuh, bumbu dapur dan segala macem, beras, intinya kita berencana makan besar di sini. Ya udah tuh, karena bumbu-bumbunya udah ada, gua siap-siap. Pokoknya waktu itu Geboy menjuluki gue tuh warteg berjalan. Anak-anak tuh paling seneng kalau jalan sama gue dulu karena gue tuh masak alhamdulillah lumayan bisa ya. Udah tuh gue olah tuh bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, kunyit, daun salam, nggak daun jeruk. Babe tuh kalau bawa bumbu dapur pasti lengkap karena emang nyokapnya kan dagang sayuran ya. Jadi wah paten dah tuh. Gue geprek-geprekin, kijinya udah gue rebus, ketika udah mendidih akhirnya baru tuh bumbu gue masukin tuh. Ya, sama minyak goreng gue masukin. Wah, masukin Royco, tutup rapat. Adalah sekitar setengah jam, begitu nasi mateng, ini aromanya udah mantep tuh. Wah si Gebo nyiumnya anjir wangi banget nih, enak banget nih. Udah sikat nggak? Belum empuk nih. Ah udah kelamaan udah lapar gitu kan. Taruh kata kayak gitulah ya. Kalau nggak salah Gebo belum pernah nih makan kijing nih. Kalau anak sama Babe udah apa belum gue juga lupa ya. Apa belum pernah semua. Pokoknya heboh lah tuh. Ya udah karena emang udah pada lapar gue angkat tuh. Gue angkat nasi angkat masak mie instan. Mie instan mateng udah keluarin alat makan masing-masingnya. Oh, pada nafsu-nafsu banget nyobain kijing. Begitu digigit sama Gebo, buset karet ini mah. Lah iyalah boy, baru sejam. Itu mah normal tuh 3 jam baru empuk. Nah lu baru sejam. Wah tapi biarin aja enak gak katanya. Jadi mereka akhirnya ngambil ininya, ngambil kuahnya ya. Sari-sari dari kijing itu. Nah pokoknya di situ kita lama tuh sekitar 2 jam. Ya ketawa ketiwi, ngakak gak karu-karun. Karena apa ya? Kita tuh kalau ada di hutan tuh seneng banget, merdeka. Lepas dari hiruk pikuk kota besar. Lepas dari rongrongan pacar-pacar kita. Pokoknya kita merdeka banget tuh kalau di hutan. Jadi apa ya, kita meluapkan ekspresi kita tuh bebas banget. Tambah lagi ada Geboy ya, yang cocoknya sangat terkenal. Pokoknya kita happy banget ya. Betul-betul happy pada saat itu. Setelah puas, ketawa ketiwi, perut udah kenyang, ngudut udah, ngopi udah, ya kita beresin ya tuh. Ya alat makan kita, sisa makanan yang nggak kemakan kita buang-buangin, yang sampah-sampah kita beresin, sampah organik kita biarin, kita kumpulin di satu tempat. Sedangkan sampah non organik itu kita kumpulkan di plastik. Setelah semuanya udah rapi, ya alat-alat makan juga udah bersih, kita beres, masukin ke dalam depek, kita lanjutkan lagi perjalanan. Pas dari situ kita nyebrang kali, ada jembatan dari batang kayu tuh, nyusurin batu-batu, naik ke atas, agak becek, ketemu Cantigi, ketemu tanah-tanah model kayak kapur ya. Nah di depannya tuh kawah mati pertama. Di sini pemandangan sebenarnya udah mulai bagus, walaupun belum terlalu bagus lah ya. Nanti menjelang kita naik ke atas, di sebelah kanan tuh kita akan ketemu Prasasti, anak Jakarta yang meninggal tahun 93. Naik ke atas itu Cantigi rapet ya, bagus banget. Turun ke bawah, kita ketemu kawah mati kedua. Itu juga lumayan lebar tuh, pemandangan juga cukup bagus. Nah sekarang kan udah ini ya, udah terbuka ya, sampai kelihatan ada air hijau tuh di sebelah kanan. Dulu nggak ada tuh, nggak kelihatan tuh, karena ketutup sama Cantigi rapet. Lewat dari situ naik lagi, Cantiginya rapet, turun ketemu kawah mati ketiga yang ada batu kapur gede tuh sebelah kiri. Kita foto-foto lah di sini nih, puas-puasin. Cuma sayang yang kecetak cuma 2 apa ya? Ada, ntar gua taruh buat jadi background ya kalau bagus ya. Gak lama setelah itu nanti masih rapet tuh pohon-pohonan, kita kayak ngolong di pohon-pohonan gitu. Terus gak lama kedengeran tuh suara bzzz dari dapur magmanya ya. Kalau udah kedengeran itu udah deket banget tuh kawah ratu tuh. Gundul sampailah kita ke bibiran areal kawah ratu yang wah subhanallah, pada saat itu sepi, gak ada orang. Itu dia yang kita cari. Alhamdulillah, seneng banget kita ya di situ. Nongkrong sampai adalah sejam, mungkin sekitar jam 4
kita baru bergerak ke arah kanan tuh, menuju ke jalur Curug Seribu. Bukan turun, tapi untuk nyari lapak buat buka tenda. Adalah 50 meter kita ke kanan, nemu tuh lapak datar bagus banget. Kita bersihin dulu batu-batunya, terus kita taruh-taruhin DP kita. Babe ngeluarin tenda, kita pasang tuh tenda dum, tak 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 tak. Begitu tenda dum jadi, taruh, baru tuh bengong. Pada bawa matras nggak? Babe ketawa, gue ketawa, Nong ketawa. Nah gue juga kagak mau. Ya udah, tapi kita nggak mau pusing. Udahlah, ngapain pusing? Oh cari ini lah, ranting-ranting terus daun yang banyak. Oh iya, kata anak-anak. Udah tuh kita bergerak tuh ngumpulin ranting-ranting, kita taruh buat dasaran, ya. Setelah udah banyak tuh ranting-ranting yang kering-kering, terus kita injek biar agak padat, baru kita taruhin daun-daunan tuh. Wah, adalah sejam tuh proses nyari daun-daunannya untuk matras, ya, matras alami. Setelah agak tebel, baru tuh kita taruh tenda di atas itu. Bus, begitu kita masuk, alhamdulillah empuk ya. Ya kalau soal ngembun sih ngembun ya pas malamnya, tapi misalnya nanti hujan ataupun apa, kita nggak terlalu dingin ya. Dan airnya kan nanti lewat di bawah daun-daunan itu. Intinya alhamdulillah satu masalah sudah bisa kita selesaikan. Udah, gue langsung pasang plywood untuk atas tenda, sekaligus bikin bivak di depan untuk dapur kita. Setelah itu jadi semua, dan niatlah kita buat ini, nyari kayu bakar. Belum kesampaian, hujan deras banget. Wah, itu benar-benar kayak ditumpahin dari langit. Ya udahlah, kita di dalam tenda aja tuh ngobrol-ngobrol sampai adalah mungkin sejam, kurang lebih jam 5 kali ya. Gue tidur tuh, gue nyenyak. Entah berapa lama gue dibangunin sama Geboy. Itu udah remang-remang lah ya, mungkin udah mau masuk maghrib kali ya. Bangun nggak? Apa? Biasa kehidupan ya, Geboy kan. Ngapain? Bangun nih, oh jadi. Hujan udah berhenti, udah dari tadi sih katanya. Oh ya udah. Gak lama gue keluar, Geboy, terus anak-anak lah keluar semua. Itu kita bagi-bagi tugas tuh. Ada yang masak, ada yang bikin kopi, ada yang nyari kayu. Gue lupa siapa aja lah. Intinya yang gue ingat tuh gue cari kayu tuh. Putar, dapatlah tuh kayu banyak tuh. Yang gede-gede, yang kecil-kecil, yang ranting-ranting kita kumpulin. Kan pada saat itu basah semua ya kayu-kayu. Tapi kayu-kayu cantik gitu, ranting-ranting kecil gampang banget dibakar. Tambah lagi di dekat kita tuh ada inilah tumpukan sampah plastik ya. Nauzubillah min dzalik. Ya udahlah, hitung-hitung sambil operasi bersih, kita ambilin tuh sama-sama plastiknya. Basah kan, udah kita taruh di kayu, kita keprek-keprek tuh. Supaya air sama tanahnya rontok tuh, atau berkurang. Wah, sementara yang nyusun kayu siapa ya? Geboy apa Anang kali ya? Sambil masak tuh dia. Kayu. Jadi kayu yang gede tuh kita jadiin ini ya. Kita jadiin apa namanya? Pinggirannya gitu ya. Kita bentuk kotak gitu. Nah, di tengah-tengah kayu-kayu gede itu ranting-ranting kecil tuh kita masukin sebanyak-banyaknya tuh. Setelah udah banyak masuk, plastik yang tadi udah kita keprek-keprek, kebetulan kan kita bawa minyak tanah ya. Adalah setengah liter kita bawa minyak tanah. Itu kita potong botol mineral, separohnya minyak tanah kita taruh situ, sisanya kita taruh ke tadi yang bakal jadi tunggu kita, yang jadi bakal api unggun kita. Nah plastik yang tadi kita udah keprek-keprek, kita celup-celupin ke minyak tanah. Terus kita peper-peperin tuh ya. Banyak tuh. Sampai tuh setengah liter itu minyak, sisa sedikit lah ya. Setelah itu kita taruh-taruhin di atas kayu, kita bakar. Kenapa? Karena plastik itu kan awet nyalanya ya. Jadi ketika nanti mereka terbakar, lelehannya turun ke bawah, kayu-kayu yang basah itu kan akan kering. Ketika kering, sementara lelehan plastik masih nyala, itu akan memicu nyala api. Setelah itu kebakar, kayu-kayunya mulailah kita tumpukin tuh ya. Dengan susunan misalnya udah begini ya begini, nanti di atasnya kita susun begini, kita susun tuh. Mungkin sekitar setengah jam jadilah api udah gede. Wah mantep, anget. Gue inget sore itu ya, malam itu ya, masih sore sih ya, sekitar jam 7 kan. Itu bulan purnama, udah berkurang dikit lah ya. Kadang-kadang tuh kabut tebel lewat, bulannya ketutup, ntar terang lagi. Intinya syahdu mana ya? Suara angin semilir, suara kawah. Intinya
situasi ini atau suasana ini kita betul-betul dambakan setelah cukup lama kita tidak pernah melakukan pendakian bersama. Adalah mungkin sekitar 2 jam kita santai-santai di sini. Terus nggak lama tuh gue ngantuk banget, gue masuk duluan. Geboy, Anang, Babe kayaknya masih di luar. Tapi gue udah nggak sanggup ya. Gue masuk ke dalam, terus gue tidur. Itu gue kayaknya tidur lumayan nyenyak tuh ya. Gak tau lah sampai berapa jam. Ya, ada mungkin 2-3 jam lah ya. Terus gue kebangun lah tuh. Pengen ngerokok sama pengen minum. Ya udah, kebetulan ada sebotol air di dalam gue minum. Terus gue buka sedikit tuh pintu tenda, gue ngerokok. Di depan kita kan kealingan ini ya, kealingan apa namanya, bivak ya, bivak yang memang kita pergunakan untuk masak. Nggak lama tuh gue denger suara langkah kaki lah di samping tenda. Ya nggak terlalu deket sih, agak agak jauh dia. Pertama satu, terus selang-selang semenit, 2 menit, 2, 3, adalah mungkin sekitar 5 orang kali ya dari langkah-langkahnya itu gue dengerin. Cuman gue masih cuek aja, santai. Lampu badai kan juga gue taruh di samping tuh, jadi kita nggak bisa ngeliat keluar lah silo. Walaupun waktu itu flashlightnya nggak terlalu tebel, tapi karena di dalamnya tuh terang, bayangan keluar tuh nggak kelihatan ya. Kedengeran suara langkah juga suara orang ngobrol. Itu suara laki lah ya. Mungkin nggak banyak, 2-3 orang aja tuh yang ngobrol. Tapi dia nggak maju-maju tuh, posisinya masih di jalur Curug Seribu aja. Tuh kayaknya mereka lagi nunggu lah, pikiran gue tuh pada saat itu. Mungkin ada rombongan yang lain belum sampai. Nah sedangkan yang duluan mungkin lagi cari lapak lah buat buka base camp. Pikiran gue tuh gitu aja. Nggak lama si Geboy bangun, si Babe bangun, si Anang bangun. Si Geboy langsung keluar tuh ke bivak. Ngapain lu nggak gitu, taruh kata, gue bilang rokok lah. Terus si Anang langsung nyelek-nyelek gue tuh. Kayak orang apa ya, kayak orang ngerasa ada sesuatu lah. Nah Babe sama si Geboy ini kan rada cuek ya sama gitu-gituan. Paling apaan sih lu gitu, apaan sih lu nggak berdua katanya. Jadi Geboy sama si Babe ini kalau gue udah mulai kayak gitu sama Anang, mereka tuh pada ketawa-tawa aja atau pada bilang, jangan aneh-aneh lu lah katanya. Intinya tuh mereka udah curiga gitu, ada something, tapi gimana caranya mereka nyuekin atau mengalihkan. Nah gue sama Anang waktu itu agak fokus, dan gue nggak tahu nih apakah Anang sama rasanya dengan gue gitu, yang didengar gitu, gue nggak tahu. Karena nggak lama setelah kita berempat udah pada bangun terus bikin kopi, gue dengar suara cowok sama cewek ngobrol. Itu kedengeran jelas ya di telinga gue ya, jelas banget. Si Anang diem, si Babe sama si Gebo itu masih ngobrol aja, masih masih kayaknya nggak denger apa-apa deh ya. Sampai akhirnya kira-kira 20 menit kemudian gue penasaran tuh. Gue bilang sama si Gebo sama si Anang sama si Babe, ntar gue keluar dulu, gue penasaran, gue bilang kayak gitu. Apaan sih, lu denger apaan gitu, kata Gebo. Kata Babe, kata si Anang, ada deh, gue bilang kayak gitu. Ini suara cewek nih boy. Orang bukan, kata Gebo gitu kan. Gebo apa Babe tuh udah curiga aja kalau gue ngomong kayak gitu. Nah kalau lu denger berarti orang, kalau lu kagak denger tanda tanya nih. Ya udah gue keluar, nggak lama anak-anak juga ikut keluar. Itu gue perhatiin kan sekitar sepi, nggak ada apa-apaan. Gue bilang sama si Babe kalau nggak salah, Be gue pinjam senter Be, bentar Be. Gue inilah, pas gue keluar gitu kan suaranya tuh nggak ada tuh ya, berhenti. Ketika Babe ngasih senternya, senter dia kan agak gede tuh. Gue senter tuh ke lokasi. Penasaran gue samperin, gue turun ke bawah. Gue cek di tempat dimana gue perkirakan asal suara. Ternyata nggak ada apa-apa kan. Terus akal sehat gue jalan. Kan tadi ada orang. Ini pasti ada jejaknya. Karena kan Kawara tuh kan jalannya becek gitu ya. Tanahnya agak lembek. Dan posisi mereka tuh pasti naik ke atas. Sedangkan jejak gue kan ke bawah. Dan ini jejak baru. Gampang lah kenalinya. Gue cek. Ya ada jejak-jejak. Cuman jejak-jejak itu udah keisi air. Dan sudah apa ya,
sudah pudar gitu kan. Nggak mungkin kalau jejak baru tuh udah pudar, kena bekas hujan segala macam. Gue lihat jejak lama semua. Gue balik lagi, si Geboy anak sama Babe mah ketawa-tawa aja. Apaan sih nggak katanya gitu kan. Tahu lah, tadi gue perasaan denger suara orang ngobrol di situ. Si Babe mah cengar-cengir aja tuh sama si Geboy. Wah lu mau ada-ada aja. Gue bilang serius. Terus si Anang bilang, iya sih gue juga tadi kayaknya denger, emang kayak ada yang ngobrol di situ, kata Anang. Oh lu lagi berdua samanya gitu kata Geboy ya mas ya. Babe. Ya udah, emang gue denger kayak gitu, gue bilang. Si Nong juga, iya sama. Emang lu denger apa Nong? Iya sama gue denger orang ngobrol gitu kata si Nong. Ah udah biarin aja, mau orang mau bukan bodo amat. Kita pada waktu itu nggak peduli lah gitu-gitu aja. Ya buat kita hal biasa lah, yang namanya di hutan kita dengar suara orang ngobrol, dengar suara langkah kaki, dengar cekikikan, cekokokan, ataupun makhluk-makhluk aneh, ya, ataupun makhluk-makhluk di luar nalar yang kadang betul-betul kelihatan, kadang cuma sekedar bayangan, ataupun sekedar apalah itu buat kita bodo amat gitu. Karena kita nih tahu kita mau kemana. Nggak ada sejarahnya nih, kita pendaki gunung sama yang kayak gitu-gituan, kita kepengaruh. Kalau takut ya mungkin ada ya, karena takut itu fitrah. Tetapi kita tuh terbiasa bisa mengendalikan rasa takut kita, nggak selalu lah, dan nggak akan lah kita bisa dimakan oleh rasa takut itu. Jadi kita slow-slow aja pada malam itu. Intinya si Geboy sempat ngeliat tuh, wah kalau cewek beneran sih lumayan nih, bosen gue liat batangan mulu dari tadi gitu kan. Kali-kali kalau emang tuh cewek beneran kita bisa cuci-cuci mata lah gitu. Ya kunti-kunti deh lumayan asalkan cakep gitu kata Geboy. Itu malam mungkin sampai sekitar jam 1 ya kita depan api unggun tuh kan. Pas di luar itu api unggun kita nyalain lagi. Gak ada apa-apa tuh, gak ada suara orang ngobrol, udah gak ada. Dan gue sama Anang sempat penasaran juga ngecek ke arah kawah gitu, jalan-jalan, senter-senter lihat. Emang gak ada apa-apa, nggak kelihatan sesuatu lah ya yang meninggalkan jejak kehidupan tuh nggak ada sama sekali. Tapi gue sama Anang cuek aja. Balik lagi, temu ke tenda lagi ngobrol-ngobrol. Kalau nggak salah gue ngantuk duluan lagi tuh. Gue masuk ke dalam, tapi anak-anak ngikut semua tuh ke dalam. Begitu kita udah dalam, siap-siap untuk tidur ya, badan udah pada lurus masing-masing. Baru tuh, kira-kira jeda 15 menit lah. Yang tadinya cuma kedengeran suara angin, suara kawah, suara-suara hewan malam. Tiba-tiba tuh kedengeran suara burung hantu awalnya. Uh, nggak lama ada suara kebuk, 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 kebuk. Ya nggak gede sih, yang jelas kayak ada suara sayap burung terbang, itu kedengeran banget ya. Walaupun kayaknya ukuran burungnya nggak segede di saat gue sama Anang waktu di Sukamantri. Kalau waktu gue di Sukamantri sama Anang itu suara gebuk-gebuknya kayaknya sayap burungnya tuh diameternya gede banget. Kalau ini enggak ya, standar aja. Cuman kedengeran lah suara kayak puk, 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 puk. Terus nggak lama suara puk, puk, terus puk, 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 puk. Jadi suara burung hantu itu dia berasal dari arah inilah ya, jalur Curug Seribu. Nah, nggak lama suara sayap burungnya itu kayak terbang, dia ngelilingin tenda kita lah ya. Buk, 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 hilang. Ntar ada lagi buk, buk, buk. Sempet kepikiran nih apaan gitu ya. Si Anang juga, anak-anak juga sempet apaan sih tuh gitu kan. Gue sih waktu itu lagi mikir aja. Firasat gue nggak enak tuh. Ya dibilang merinding, gue merinding, tapi ya bodo amat lah. Apalagi di situ ada Geboy, ada Anang, ada Babe, orang-orang yang nggak ada urusan sama setan, termasuk gue. Walaupun kata anak-anak kalau ada gue pasti ada setan gitu. Konyol ada. Adalah itu sekitar setengah jaman baru tuh suara ya model kayak perempuan ketawa lah ya. Tapi suaranya jauh. Suaranya tuh mungkin jarak-jarak 100 meter kali ya. Itu pelan tapi cukup melengking gitu. Jadi suara itu, suara burung hantu sama suara kayak burung tuh bolak-balik ke apa ya di atas tenda kita lewat. Oh itu adalah sekitar sejam gue, Geboy, Anang, sama si Babe tuh pada denger semua tuh kalau yang itu. Cuman cuek aja berusaha untuk apa ya nggak dianggap lah ya. Dan emang bener-bener kita nggak anggap pada waktu itu. Kita
Ya gimana ya, kita santai-santai aja dalam tenda, nggak lama tuh pada bangun semua, buka lagi pintu tenda, ya, terus kita bikin kopi. Itu bener-bener suaranya jelas itu, ya. Kita bener-bener suara itu jelas banget ngedenger, cuman kita nikmatin aja. Adalah sekitar 2 jam, pengen kencing lah tuh kalau nggak salah. Si Geboy apa si Anang gitu ya. Intinya salah satu di antara kita tuh pengen kencing. Ya udah, kita keluar semua. Begitu kita keluar, suara burung yang bolak-balik di depan apa di atas tenda kita hilang, suara burung hantunya juga hilang, suara cekiknya juga hilang. Kata si Geboy, tuh kan hilang. Takut kali itu kunti ngeliat kita kencing gitu kan. Ya udah, karena emang udah gak ngantuk lagi, bakar-bakaran lagi tuh. Itu udah menjelang pagi kalau nggak salah. Mungkin setengah empatan lah ya. Ada sekitar 10 menitan santai-santai. Gue pas banget ngeliat ke arah Cidahu tuh. Di situ gue lihat, awalnya sih gue pikir apa ya, cuman lama-lama kok kayak ada titik gitu ya, titik cahaya gitu. Ada sekitar 3 atau 4 lah gue lihat titik cahaya kayak senter modelnya. Gue pikir senter pendaki ataupun lampu badai lah ya. Kayaknya bakal apa? Kayaknya tuh memang ada pendaki lain, mereka ngebis di sana. Gue sempet ngomong sama si Geboy, sama si Anang, sama si Babe, lu pada lihat kan lo lampu? Kayaknya ada pendaki loh. Oh iya loh, kayaknya ada yang baru datang ya gitu. Kita sempet perhatiin, habis itu ya udahlah, kita cuekin. Gak lama, habis ngemil-ngemil, nggak tahu ngemil apa, roti atau apa, kita tidur lagi tuh. Singkat kata datanglah pagi ya. Waktu itu kalau nggak salah anak-anak udah bangun duluan tuh. Jadi pas gue melek, itu udah ada kopi, udah ada teh, udah ada roti bakar atau apalah. Udah gue tinggal minum, anak-anak lagi pada ngobrol. Cuman gue inget semalam tuh langkah-langkah kaki. Karena malam kan pikiran gue bisa aja gue salah nih identifikasinya. Gue coba tuh pagi-pagi karena gue penasaran, gue cek. Gue bolak-balik, gue lihat bener-bener gak ada jejak baru gitu kan. Si Anang, ada nggak ya jejak baru? Kayaknya nggak ada nih, kayaknya jejak-jejak lama semua. Terus semalam siapa ya? Apanya gitu kira-kira? Tahu lah. Lalu denger gak gue? Kagak, gue nggak denger. Gue cuma denger yang itu doang, yang cekikikan sama suara burung hantu. Babe juga sama gitu kan. Ya udahlah, kita nggak pikirin, masak-masak. Pikiran kita ntar uh, paling banyak lah yang datang. Udah sekitar jam 8 itu masih belum ada yang datang waktu itu. Ya udah, kelar makan, ngopi-ngopi santai, kita operasi semut, sampah-sampah kita beresin, tenda kita rapihin, kita mulai bergerak tuh. Ya, karena memang niat kita lintas dari Pasir Ringit turun Cidahu. Kebetulan juga cuaca bagus, terus arah angin juga kondusif, dan hujannya kan kemarin. Ya udahlah, setelah dihitung-hitung situasinya aman, mulailah kita bergerak tuh meninggalkan lokasi kita tenda. Turun, ya belok kanan, terus turun sampai ke kali, kita nyebrangin kali, naik, ya landai, ketemu kali lagi kecil, naik lagi, kira-kira 10 menit lah, paling lama 15 menit, kita udah sampai tuh ke jalur Cidahu. Nah di sini kan semalam kita sempat lihat itu ya, kayak lampu badai atau senter lah modelnya. Pas kita cek-cek, itu nggak ada apa-apa. Tapi waktu itu kita berasumsi mungkin ini pendaki yang tektok kali ya. Mereka datang pagi-pagi, terus sebelum kita bergerak ke sini, mereka udah balik. Cuman pada waktu itu pagi-pagi kita nggak ngeliat ada aktivitas kawah gitu. Kan kelihatan jelas dari tempat gua ngebase. Kalau misalnya ada orang datang ke kawah itu pasti kelihatan. Pada saat itu gue inget, ya semuanya inget, nggak ada orang tuh di area kawah. Tapi lagi-lagi kita nggak mau ambil pusing. Mau orang kayak, mau setan kayak, mau jurit kayak, ya mau ilu-ilu kayak, mau badan sepatu kayak. Udah amat kita mah. Cuman ada pertanyaan aja gitu kan. Oh iya, berarti bukan orang gitu. Karena logikanya kalau memang mereka ada di area kawah pasti kelihatan sama kita. Kita ambil pikir, naik, belok ke kiri, landai jalanannya, landai terus. Nanti kita ketemu kali, naik, nyusurin kali, belok ke kanan, ke arah lapangan. Nah di lapangan ini juga kosong. Ya. Kita sempat istirahat, ngerokok, terus lanjut lagi perjalanan.
Terus kira-kira 10 menit sampai kita ke Simpang Bajuri. Di sini cuaca yang tadinya cerah mulai berubah mendung. Dah kita persiapin tuh ponco-ponco kita di pinggiran depek. Jalan gak lama jalan bener hujan. Lumayan deras tuh hujan tuh. Wah, ada petirnya juga, angin segala macam. Kita jalan agak cepet itu kepleset-kepleset tuh, soalnya licin banget jalurnya. Di pertengahan jalan itu gue sempat berhenti karena di depan kita percis di tengah jalur tuh ada ular warnanya hitam. Mungkin panjangnya 1 meter. Itu tuh mengkilap banget. Itu kalau nggak salah ular kobra atau ular tanah. Buset, gua ngeri banget itu. Gua langsung bilang, break, break, stop, stop. Gua bilang gitu kan. Kenapa kayak? Lu kagak lihat tuh. Jawara gunung, gua bilang. Buset, tuh dia gitu. Udah kita berhenti dulu tuh. Itu ular lama lagi diem di tengah jalan tuh. Kagak mau mingser-mingser kan. Akhirnya kita timbukin tuh. Timbukin. Kaget sempet dia berdiri. Terus lari tuh dia. Kita juga nggak mau buru-buru gerak tuh. Ngerinya masih di pinggiran jalur kan. Kita timbuk-timbukin lagi tuh. Bruk, 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 bruk. Kira-kira aman. Barulah kita buru-buru jalan tuh. Duk, 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 duk. Lewatin situ ya mungkin sekitar 2 jam sampai kita tuh ke bawah ya, ke jembatan Jaban Aspal. Aduh parah, udah lumpur semua tuh ya. Kacau dah, jalur itu memang benar-benar parah. Udah kita buru-buru ke kali, bersih-bersih tuh, bersih-bersih. Terus kita ke pos satpam tuh, gantilah salin lah ya. Kebetulan di bawah tuh hujan udah berhenti, udah udah terang lah cuaca ya. Hujannya waktu di atas doang. Selesai salin, mulai kita bergerak dari jembatan Jaban Aspal menuju ke Cangkuang tuh, pos Cangkuang. Jalan sepanjang perjalanan ya tahu-tahu aja sih. Nah, singkat kata sampailah kita di helipad ya. Kita istirahat di warung, terus langsung jajan lah ya, instan. Sempet ngobrol-ngobrol penasaran masalah cahaya yang kita lihat itulah, tapi pada akhirnya kita biarin aja lah ya. Karena memang kita yakin itu nggak mungkin orang lah ya. Dan prinsip kita nggak peduli itu sama gitu-gituan. Karena nggak ada sejarahnya. Ya lagi-lagi nggak ada sejarahnya pendaki itu takut sama hal seperti itu. Kalau rasa takut itu wajar ada ya, karena itu fitrah. Tapi kalau untuk ketakutan jangan, karena itu berbahaya. Dan kita ini pendaki harus paham lah, kita itu mau datang kemana, tempat seperti apa yang kita mau datangi ya. Kita harus punya kesadaran yang baik ya, bahwa kita ini mau datang ke hutan, di mana hutan itu jarang sekali ada manusia. Jadi kita harus prepare alat-alatnya, ya, logistiknya, juga mentalitas kita. Karena Allah itu menciptakan tidak hanya makhluk-makhluk yang kasar seperti kita, tapi juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Itulah yang terkadang akhirnya kita secara tidak sengaja mungkin bisa kontak dengan mereka. Buat sebagian kecil lagi mungkin bisa merasakan kontaknya. Kebetulan gue, Anang, Geboy itu nggak selalu bisa merasakannya kayak gitu ya. Intinya itu semua bagian dari takdir kita lah ya. Gak ada sih gue pengen ketemu yang kayak gitu-gitu, tapi faktanya dalam perjalanan gue baik sama siapa saja, gue kadang-kadang suka nemu yang kayak gitu. Dan buat gue alhamdulillah ya rezeki, ya gue syukurin karena nggak semua orang tuh punya pengalaman seperti gue ya. Jadi di helipad itu kita balik lagi ceritanya, di helipad itu kita agak lama tuh istirahat karena emang masih sekitar jam 11 atau jam 12 ya, santai lah. Karena kereta terakhir aja kan yang dari Sukabumi mau ke Bogor itu nanti sampai stasiun Cicurug itu sekitar jam 4-an. Jadi kita slow sambil nunggu kereta itu, ngobrol-ngobrol apa segala macam ya, lupa lah ya saya. Sampai tidur-tidur juga gua tuh di warung. Terus kalau nggak salah sekitar jam setengah 3 barulah kita mulai tuh. Kebetulan ada angkot yang udah lama ngetem kan ya, kita naik. Terus angkot itu mengantar kita ke terminal Cidahu. Dari terminal Cidahu kita lanjut lagi angkot ke stasiun Curug. Begitu sampai stasiun nggak lama kereta datang. Wah, kereta Sukabumi, paten coy. Kalau nggak salah nih detik-detik terakhir kereta Sukabumi ada ya. Karena setelah itu
mereka nggak operasi lagi, kalau nggak salah ada jalur longsor atau apa gitu, jadi nggak operasi lagi. Oh begitu naik edan banget lah. Tapi ya gua sama Gebo itu seneng karena sering banget lah di kereta Sukabumi itu kita dapat kenalan. Ada sekitar sejam di dalam kereta yang umpel-umpelan udah kayak ikan cuek. Sampailah kita ke stasiun Bogor biasa istirahat, sambung lagi KRL menuju ke Depok Lama. Itu waktunya sekitar 40 sampai 50 menit juga. Sampai stasiun Depok Lama, gua juga ikut turun tuh. Kita sama-sama ke rumahnya si Anang. Karena kan si Anang, Geboy sama Babe nih satu RT lah ya, satu lokasi. Waktu itu gue nginep rumah Anang lah. Karena kalau nggak salah, selesai ini si Anang juga harus balik ke Jogja. Dia kuliahnya kan belum selesai. Ya itulah kawan-kawannya. Kisah perjalanan gue bersama 3 orang sahabat gue. Memang perjalanan kita tuh dinamikanya banyak ya. Ada yang lucu, ada yang serem, ada yang kocak. Ya, tidak selalu perjalanan kita menemukan hal-hal mistis. Ya, ada juga perjalanan yang penuh dramatis gitu ya. Ada kisah-kisah asmaranya, gitu, ada kekonyolannya, segala macam lah. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kenangan. Dan itu adalah pendakian kita berempat. Sebelum nanti kita sudah tercerai-berai oleh keadaan. Karena kalau nggak salah tahun berikutnya Geboy merit. Habis Geboy gue. Terus Anang dan Babe. Setelah kita merit, kita terputus kontak. Ya, terutama gue. Karena gue pindah kota. Barulah sekitar 20 tahun kemudian kita berjumpa lagi karena kabar duka ya. Ibunya Anang meninggal, bokapnya Geboy meninggal. Itu jeda sehari. Itu baru ketemu lagi. Setelah ketemu ngobrol-ngobrol, berapa bulan kemudian barulah kita melakukan pendakian bersama menuju ke Gunung Ciremai. Dan alhamdulillah dalam pendakian Ciremai ini juga seru karena apa ya, Geboy itu sempat ngerasa dia ngeliat rumah sakit, si Babe juga ngerasa aneh gitulah ya, karena seumur-umur dia nggak pernah ngelit gitu, selalu ada di tengah. Gue itu sempat ngeliat cahaya ya, sama beberapa hal yang sifatnya mistis. Anang juga. Dan kita sempat ngejar-ngejar cahaya yang kita pikir setan, katanya bukan setan. Sampai kecewa berat itu gue sama Anang. Soalnya kenapa? Itu kalau beneran setan viral itu. Gue inget gue sama Anang, oh ngejar, setan tuh setan. Ternyata bukan. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Gue Arya Sena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe.